Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya dalam materi pendidikan agama Islam. Kepada yang terhormat mahasiswa, teman-teman mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, semester 1 dimanapun Anda berada. Untuk pertemuan kali ini, kita nanti akan membahas tentang hakikat manusia. Manusia dalam sudut pandang definisinya ada berbagai macam sudut pandang. Dalam hal ini nanti saya akan membahas 4 sudut pandang hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah sudut pandang psikoanalisis, yang mana psikoanalisis ini mengatakan bahwa manusia itu adalah homo volens. Homo volens itu apa sih? Homo volens itu adalah makhluk yang berkeinginan. Dia punya keinginan, dia punya sesuatu untuk didapat, dia punya sesuatu untuk diperoleh, dia punya harapan. Jadi, kalau sudut pandang psikoanalisis, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berkeinginan, yang mana keinginannya tadi memiliki hubungan, baik itu komponen biologis, komponen psikologis ataupun sosial. Sebagai contoh, kita masuk di Universitas PGRI Argopuro Jember yang tercipta ini. Kita pasti berkeinginan. Dalam artian apa? Nanti saya kalau sudah lulus ingin seperti apa? Saya nanti kalau sudah berkecimpung dalam masyarakat ingin seperti apa? Ataupun saya ingin seperti A, ataupun saya ingin seperti B. Ya, kesemuanya itu mencakup atau masuk di dalam sudut pandang manusia atau definisi manusia menurut psikoanalisis. Yang kedua, bahwasanya sudut pandang pengertian manusia itu dilihat dari sudut pandang behaviorism, yang mana bahwasanya kelompok ini mengatakan bahwasanya manusia adalah homo mechanicus, yaitu manusia mesin. Dalam artinya, dalam hal ini, kelompok ini beranggapan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang hanya memperoleh sesuatu yang diinginkannya dengan cara ikhtiar, berusaha, yaitu bekerja. Dalam kehidupan manusia, menurut sudut pandang behaviorism ini, bahwasanya manusia adalah makhluk mesin, dalam arti dia harus bekerja, dia harus berikhtiar, dia harus bersosial. Makanya sudut pandang behaviorism ini, manusia itu seperti mesin, dia bekerja. Yang ketiga adalah sudut pandang kognitif. Dalam hal ini, definisi manusia sudut pandang kognitif adalah homo sapiens, yang mana manusia adalah manusia yang berpikir. Terhadap lingkungannya dia berpikir, terhadap dirinya sendiri dia berpikir, terhadap apa yang dilakukannya pun dia berpikir. Jika ada seseorang yang mana secara fisik dia berbentuk seperti manusia pada umumnya, tapi terhadap lingkungan, terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia inginkan, dia tidak pernah berpikir, kalau menurut sudut pandang kognitif, dia tidak termasuk manusia. Mungkin jasadnya manusia, tapi yang lain tidak. Yang selanjutnya, bahwasanya sudut pandang religi, agama. Apa sih manusia sudut pandang agama? Adalah sebuah makhluk atau ciptaan.
berarti kita ini adalah objek. Yang mana kita ini ciptaan, yang mana ciptaan tadi jelas ada yang menciptakan. Ya, yang diciptakan tadi terdiri dari jasad, ruh, gitu ya. Kalau sudut pandang agama seperti itu, kita terdiri dari jasad dan ruh, yang mana kesemuanya tadi hanya untuk beribadah dan kembali atau sujud kepada yang menciptakan kita. Karena kita diawali dari sebuah ciptaan, kita diciptakan. Berarti di situ ada aspek subjek. Subjeknya siapa? Yang menciptakan atau sang kholik. Kalau sudah kita tarik dalam pendidikan agama Islam, bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah manusia, anak turun atau cucu Adam, anak cucu Adam, yang mana kesemuanya nanti bisa beribadah kepada Allah. Hakikat manusia jika diartikan dalam arti luas, yang pertama adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam, yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam arti ini, tenaga dalam itu seperti apa sih, Pak? Apakah dia seperti Angling Darmo, ataukah dia seperti Mak Lampir, ataupun bagaimana? Enggak. Dalam artian tenaga dalam ini, dia punya keinginan yang ada di dalam hatinya untuk memperoleh segala apa yang dia butuhkan. Sehingga di dalam kehidupan keseharian manusia tersebut, dia akan bekerja, dia akan berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi ada keinginan. Bahasa enaknya itu ada nafsu yang mendorong untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yang ketiga, manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional. Kita berpikir. Yang selanjutnya bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosialnya. Kita punya pikiran, kita punya pemahaman, kita punya pendapat, ataupun lain sebagainya, dan kita juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Maka disebut manusia. Dalam hal ini berarti manusia dalam arti luas, bahwasanya apa yang dia kerjakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia keluarkan, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, selanjutnya, bahwasanya manusia adalah seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Menentukan nasibnya. Dalam hal ini, jika kita disebut manusia, adalah seseorang yang bisa mengarahkan kepada tujuan kita. Tujuan saya ini seperti apa sih? Saya ingin nanti menjadi seorang guru, maka saya kuliah di Universitas PGRI Argopuro Jember. Ya, salah satu pilihan kita itu berarti termasuk kita bisa mengarahkan hidup kita. Nanti saya kalau sudah di Universitas PGRI Argopuro Jember atau di Unipar Jember, saya nanti bisa menjadi guru yang profesional. Jadi saya ingin mengarahkan hidup saya nanti seperti Pak Guru A atau Pak Guru B atau Bu Guru A atau Bu Guru B, supaya nanti saya lebih kompeten di dalam masyarakat. Itu sebuah kemampuan untuk mengarahkan dirinya. Dan mampu mengontrol nasibnya. Jika saya mohon maaf, hari ini saya mendapatkan teman yang membawa sebuah barang yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Saya enggak boleh. Makanya itu kita mempunyai sudut pandang dalam arti kita bisa menolak atau menentukan nasib kita ke depannya. Sebagai contoh seperti itu. Yang keempat, bahwasanya manusia adalah makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Jadi mulai lahir sampai tua, itu manusia tidak pernah selesai. Pasti ada perkembangan di sana. Entah itu pola pikir, entah itu fashion, entah itu pasangan, entah itu cara memahami lingkungan, ataupun lain sebagainya. Manusia itu makhluk yang tidak pernah selesai. Dia pasti berkembang. Kalau di dalam bahasa Arab, bahwasanya manusia itu harus murokab, tidak mabni, selalu berkembang. Kalau mabni itu tetap gitu ya, koyok gapuro atau bu gitu ya, itu guyonannya gitu. Okay? Yang nomor 5, bahwasanya manusia itu adalah individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri atau membantu orang lain dalam membuat dunia yang lebih baik untuk ditempati. Dalam hal ini, manusia itu ingin, rumah saya itu ingin yang bagus loh, rumah saya itu ingin yang bersih loh. Tapi pelaksanaannya terkadang berbeda saat kita sudah keluar dari lingkungan kita. Terkadang kita di rumah, mohon maaf, bersih, kita di rumah buang sampah pada tempatnya, tapi kalau sudah di jalan langsung lempar gitu ya. Nah, itu ya sedikit ada miskoneksi gitu ya antara pemikiran di dalam dirinya, tapi berbeda saat kita ada di luar. Yang selanjutnya, bahwasanya manusia adalah individu yang mudah terpengaruh gitu ya oleh lingkungan, terutama dalam bidang sosial. Ini yang paling penting dan paling banyak sekarang. Sebagai contoh, kalau Anda seorang laki-laki, mungkin yang terpengaruh sebagian besar mungkin dalam hal gadget atau kendaraan atau aksesoris. Tapi kalau anak perempuan mungkin lebih luas. Sebagai contoh, ada temannya pakai kerudung A, aku belum punya, aku tak beli gitu ya. Kamu punya akun ini enggak? Aku belum, oke lah download gitu ya. Kita terpengaruh dalam bidang sosial itu banyak sekali, sehingga kita bisa ikut serta dalam masyarakat. Apakah boleh Pak kita ngikut? Boleh, dalam artian kita mengikuti masyarakat, akan tetapi Anda harus punya kontrol terhadap diri Anda sendiri gitu ya. Tidak mengalir saja, enggak, tapi juga punya rem di sana. Ini baik untuk saya, oke saya ikuti. Ini tidak baik untuk saya, jangan kita ikuti. Ada teman saya kuliah di Unipar Jember, aku ikut. Wah, itu baik gitu. Ngiris-ngiris promosi gitu ya. Itu kesadaran untuk taat hukum Tuhan. Secara garis besar, bisa kita awali definisi dari ketaatan kepada hukum. Apa sih yang dimaksud ketaatan kepada hukum itu? Ketaatan hukum secara umum adalah patuh terhadap perundang-undangan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan atau diperundangkan oleh pemerintah, oleh pemimpin yang ada di lingkungan kita. Kalau kita ada di sebuah masyarakat, di situ undang-undangnya seperti apa? Kalau kita berada di sebuah negara, itu undang-undangnya seperti apa? Dan kita wajib melaksanakan itu semua. Nah, itu yang dimaksud dengan ketaatan kepada hukum. Nah, sedangkan menurut Islam, bahwasanya ketaatan kepada hukum Tuhan adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam arti ini kita mempunyai sebuah tambahan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis,
dan juga yang telah dijelaskan atau ditetapkan oleh ijtima ulama. Kenapa sih Pak ijtima ulama kita masukkan? Karena kenapa? Karena kita mempunyai keterbatasan dalam memahami Al-Quran dan hadis dalam arti langsung. Kita tidak serta-merta paham kepada Al-Quran dan hadis dengan membaca terjemahnya, tidak. Akan tetapi ada beberapa faktor untuk bisa paham terhadap Al-Quran dan hadis. Dan para ulama adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang agama. Itu kenapa saya masukkan ijtima ulama itu menjadi salah satu yang bisa kita jadikan referensi dalam melaksanakan atau mentaati hukum Tuhan. Nah, hukum Islam atau hukum Tuhan yang kita tarik ke dalam agama kita, agama Islam, itu apa sih? Hukum Islam itu bisa kita pelajari dalam dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang ahli fikih, yang kedua adalah sudut pandang orang ahli usul fik. Kita balik ya, yang pertama adalah orang ahli usul fik dan yang kedua adalah ahli fikih. Ini apa yang membedakan? Nah, usul fik dengan fik itu adalah satu disiplin, bukan satu, maaf koreksi, ada dua disiplin pengetahuan di dalam agama yang sangat berbeda. Kalau fikih itu adalah segala sesuatu yang timbul setelah kita kerjakan. Sedangkan usul fik itu adalah disiplin pengetahuan di dalam agama Islam yang mana di situ yang dibahas adalah sebelum penyebab faktor yang mendorong apa yang kita lakukan. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Kalau menurut ahli usul fik, bahwasanya hukum Islam adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Berarti orang yang sudah terkenai hukum, gitu ya. Yang mengandung suatu tuntutan, pilihan, atau yang menjadikan sebuah sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Nah, sedangkan untuk menurut ahli fikih, bahwasanya hukum Islam adalah akibat yang timbul dari perbuatan orang yang mendapatkan beban hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat beban hukum ini siapa? Orang yang sudah mukallaf dalam artian dia sudah beragama Islam. Pembagian hukum Islam ya, untuk selanjutnya pembagian hukum Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah i'tiqadi, yang kedua adalah amali. I'tiqadi itu secara definisi adalah sebuah hukum yang mana peraturan yang berkaitan dengan dasar agama atau keyakinan kita, yaitu agama Islam. Yang mana tidak boleh diragukan dan harus benar-benar kita itu orang yang beriman. Jadi, i'tiqadi itu berkaitan dengan dasar apa yang kita pahami tentang agama kita. Nah, sedangkan untuk amali adalah ilmu moral, yaitu aturan-aturan di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan jiwa kita. Baik kepada diri kita sendiri, baik kepada keluarga kita, baik kepada lingkungan, ataupun kepada masyarakat di sekitar. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.